Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar yang insya Allah setiap harinya hadir pukul 5. Terima kasih kawan untuk Anda yang selalu memilih kami sebagai kawan aktivitas, kawan perjalanan. Bahkan ada yang menyebut kalau sarapan paginya itu sebelum nasi dan lain sebagainya itu Dialog Fajar. Masya Allah, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat kita ya dalam setiap aktivitas maupun setiap kegiatan selalu ada di jalan Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, pagi hari ini kita juga akan membahas seputar yang tidak jauh dari kehidupan kita. Rasanya sering sekali kita ucapkan atau bahkan sudah melakukan. Tapi ini juga untuk siapapun yang berpikiran kok kayaknya berat begitu ya, ngomong seputar amal atau jariah. Nah, selengkapnya kita bahas bersama Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Ustadz. Senang. Ketemu lagi. Senang Masya sekali, Allah. Masya Allah. Iya Betul. Ustadz, ini kan amal jariah itu rasanya sering kita ucapkan ya Ustadz ya. Bahkan sudah kita dengar, bahkan ada yang dilakukan, ada juga yang belum melakukan sama sekali Ustadz. Karena masih berpikiran kayaknya nggak mampu gitu. Nah, Kayaknya ini. berat gitu Ustadz. Waduh, Mas. Nah ini perlu kita perdalam, perlu sering-sering kita ingatkan juga ya Ustadz ya. Ya. Dalam Islam itu sebenarnya yang seperti apa sih Ustadz? Berat atau tidak begitu? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Ta'ala atas semua kenikmatan yang kita terima. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala alaihi. alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan, saya kaget Mbak Ayu tadi bilang kayak gitu. Maksudnya kaget itu ini kan ceritanya peluang untuk jariah. Masya Allah. Kita bicara sarapan pagi ini ya. Iya. Sarapan kita berupa peluang Masya jariah. Allah. Nah, saya sedikit memberikan pengantar. Iya. Amal itu ada yang sifatnya jariah, lalu ada yang tidak jariah. Amal jariah itu amal yang pahalanya diterima oleh yang beramal sampai nanti akhir zaman. Amalnya sekali saja, pluk, tapi pahalanya diterima terus sampai akhir zaman. Allah. Lah bahasa Arabnya diterima terus itu mengalir. Lah mengalir itu bahasa Arabnya adalah jariyah. Kalau amal yang lainnya tidak amal jariyah, amal biasa. Jadi amal biasa itu amal yang tidak memberikan manfaat terus-menerus. Tapi kalau amal jariah itu amal kawan-kawan yang manfaat dari amal itu terjadi terus-menerus. Yang paling gampang, kawan-kawan urun berupa materi ya maksud saya, berupa uang maksud saya. Ini yang contoh yang gampang, diberikan kepada orang yang sedang membangun masjid. Saya kan pernah Mbak Ayu, ada orang itu beramal materi, uang, tapi dengan syarat, ini Ustadz tolong ini dibelikan semen gitu. Setelah terus semennya itu untuk dipasang yang paling bawah, di bawahnya tembok itu. Ini bahasa Jawanya pandemi. Lalu intinya ternyata beliau ingin agar uangnya itu berupa semen di tempat yang paling bawah yang tidak mungkin dibuang nanti itu. Terus berdiri di situ barang itu. Akhirnya beliau itu intinya ya mencari supaya dia dapat pahala terus karena masjid itu tadi terus dipakai sholat. Itu jariyah.
Amal jariah adalah amal yang pahalanya mengalir terus walaupun Masya orangnya sudah Allah. mati. Ya. Sekali tok padahal tadi itu amalnya. Mm-mm. Bayangkan kalau saya menemukan seorang donatur, cita-citanya kepingin membangun masjid, tidak boleh diuruni orang Ya di Allah. beberapa tempat. Ya Iya, Allah. Mbak. Coba lihat misalnya di sepanjang jalan provinsi yang ke Madura, itu beberapa sudah ada juga. Ya, Itu nggak ya. mau dibantu itu. Jadi jarine wong Jawa digagahi sendiri. Masya Ya. Allah. Nggak boleh Iya, orang iya. urun karena dia ingin membangun rumah. Janji Allah kan membangun masjid fisiknya itu nanti dibangunkan rumah di tengah-tengah surga. Masya Allah. Nah, Mbak Ayu tadi bilang memang ya apa kita sebut wajar atau kita sebut manusiawi ya. Mm-mm. Di antara manusia itu merasa tidak mampu beramal. Mm. Kenapa? Karena amal yang dimaksud itu dimaknai dengan uang. Nah, wis jelas Iya. toh kalau amalnya berupa uang, ya sebagaimana wong ada yang tidak beruang, Ya. ya. Ada tapi untuk makan sehari cukup sudah Ya. alhamdulillah. Itulah sifat kasih sayang Allah, Masya Allah. di mana Allah itu memberikan peluang orang yang tak beruang itu bisa punya rumah mewah di tengah-tengah surga. Allah. Yang dalam bahasa hadis Nabi gini, Mbak Ayu, siapa yang membangun masjid gitu ya, Ya. di dunia ini dibangunkan rumah mewah di tengah surga. Ya, orang yang melarat yang tak beruang tadi itu kok bisa bangun rumah di tengah surga? Mm-mm. Karena dia membangun masjid tapi tidak berupa uang. Dia hanya berupa pikiran. Ya, Ayo kita, saya ini orang miskin ya, ayo orang-orang kaya urunan yuk. Saya punya ide kita bangun masjid begini. Terbangun. Sak rupiah lo dia nggak urun. Nggak keluar ya Ustaz. Iya, nah, orang-orang berterima kasih kepada orang itu. Kok nggak dulu-dulu Anda usul kayak begini? Ya Allah. Ini loh. Jadi di Itu sudah jadi amal ya Ustaz. jadi amal, Masya kata-kata yang Allah. baik itu jadi amal. Apakah Allah pelit? Ya Mudah kan? sekali ya Ustaz. Itu jadi Masya saya Allah. ulangi, berkata yang memiliki makna, bahkan beri inspirasi orang berbuat baik, Mm-mm. cuma berkata saja. Ya. Memberi inspirasi orang berbuat baik, maka Mhm. itu dia mendapat jariahnya. Mandalla, barang siapa yang menunjukkan ala khairin, kepada kebaikan, bahwa maka bagi orang yang menunjukkan itu ya adalah ajru fa'ilihi, seperti pahalanya orang yang berbuat. Masya Allah. Kurang enak ya opo, Mbak? Ya. Jadi kita ini di mana tempatnya masjid yang parkirnya besar di sekitaran Radio Suara Surabaya itu. Masya Usaha ayo rebutan memberitahu kawan. Rebutan beritahu. Ini peluang pahalanya Mbak Ayu dan rekan-rekan itu. Masya Allah, amin. Nah, saya Amin, tadi ya Rabbal alamin. Kemarin ya Ya. mendengar bahwa di suatu ruas jalan itu Ya. ada truk macet di situ. Itu sudah diumumkan oleh kawan-kawan di radio Ya, itu. hindari ini. Iya, hindari ini. Lewat alternatif. Nah, disuruh menghindari yang pertama, yang Iya, kedua dikasih arahan lewatlah jalan yang lain. Namanya Masya jalan Allah. ini, jalan ini, jalan Iya, ini. iya, iya. Wah, malaikat itu nyatet kabeh, Mbak. Allahu Akbar. Itu yang saya maksud hadis Nabi, mandalla, barang siapa yang menunjukkan Iya. kepada kebaikan, lalu dia tidak ikut berbuat, maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang mau sholat tadi cari masjid itu. Iya, iya. Masya Allah. Nah, wis kurang Ustaz. enak piye? Dapat pahala gratisan. Ya Allah. Tinggal Tanpa yang biaya. Mbak Ayu, tinggal yang ditunjukkan ini bersifat permanen Ya. ya. Misalnya dia kan mau beramal membawa uang ya. Cari kotak masjid. Mm-mm. Nah, kalau itu berupa uang kepada kotak masjid dipakai membangun apapun yang ada di situ, sifatnya jariah. Lah sing duduno yang menunjukkan tadi masjidnya di sana, Mas. Mm-mm. Itu dapat pahala seperti pelaku yang amal itu. Masya Allah. Jadi murah cari amal Murah jariah itu. sekali Ya. ya Ustaz. Iya. Maka kawan,
jangan pelit memang kita wis niru suara Surabaya itu. Masya Allah. Apa namanya Mbak? Kelana Kota. Kelana Kota kan? Dengarnya yang sangat-sangat menginspirasi kebaikan kita semua ya Ustaz. Iya, Kelana Kota itu saya itu sering bukan gremeng kawan ya saya. Wah enak arek-arek tadi apa Kelana Kota yang menunjukkan lu saya pun tidak kena macet dong sudah ditunjukkan. Iya. Meskipun kadang yang di sini itu tidak sengaja ya Ustadz ya. Atau Iya. kawan-kawan yang lain, oh iya tahu. Arahnya ke sana aja. Itu juga sudah menjadi jariah ya Ustadz. Lah itu nanti di akhirat kaget. Iya. Lu saya kok punya pahala banyak begini malaikat. Masya Allah. Wes aku sing duwe videone, duwe rekamane wis tenang ae kamu. Kan Bisa begitu. aja. Bahasa manusianya kan Allahu begitu. Akbar. Jadi Iya, emang ada di akhirat itu orang yang kaget. Iya. Kaget loh. Contohnya lagi kaget ya, orang tua. Lu saya gampangannya bahasa dunianya. Iya. Saya kok diwisuda seperti ini pakainya dari Iya. dari sinar, dari nur. Ada orang tua bilang begitu. Dijawab sama malaikat tuh. Karena dulu engkau menyekolahkan anakmu atau mendidik anakmu hafal Al-Qur'an. Didik tok, wong tuane lho gak hafal. Ya Allah. Itu pahalanya segitu besar. Jadi sebagai indikasi bahwa beliau akan masuk surga bersama anaknya itu. Nah, jadi kawan sekali lagi kita ini dapat pahala mau jariah, mau pahala biasa, mau kecil, mau besar, dibentang oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Di semua tempat, di semua pekerjaan, di semua lini kehidupan, peluang untuk mendapat pahala tanpa membayar itu ada. Kalau yang membayar ya, tapi ya, janganlah kemudian kita mampu membayar tapi tidak saya nunjuk-nunjuk naik nggak pakai keluarin uang ya jangan juga. Nah, kasihan anak-anak yatim nggak menerima bantuan dari kita kan gitu ya. Tapi ini artinya kan kita sedang berbicara peluang pahala amal jariah itu ada di tangan kita yang tidak punya dompet ini loh, tidak punya uang. Katanya kawan Madura no pese. Oh. Ya Allah. Yo, pasiling aku bahasa Maduranya ya. Iya, Nggak ada uang, dia bisa dapat pahala. Jadi tidak usah bersedih dan tidak usah pelit kita ini. Tapi saya ingin mengingatkan kawan-kawannya Mbak Ayu, sebaliknya kalau kita tadi menunjukkan ke jalan yang baik, kita dapat pahalanya seperti pelaku berbuat baik itu. Tapi sebaliknya kalau kita itu menunjukkan jalan yang sesat, jalan yang mengandung dosa, jalan yang mengandung maksiat, kita tunjukkan. Ada orang bertanya, cuma menunjukkan. Misalnya apa? Contohnya berbuat, wis gampangannya maaf ya. Di mana mas tempat judi yang dekat dengan jalan ini? Astagfirullahaladzim. Misalnya ya, naudzubillah ya. Misalnya begitu. Loh, di sana masa kamu nggak tahu? Iya mana? Itu belok kiri, naik sedikit terus turun. Udah nyampe situ rame. Iya nunjukkan ini loh Mbak. Iya. Dapat dosa seperti dosa yang dilakukan orang yang ke sana itu tadi. Maka disinilah Islam mengatakan kita boleh berbohong. Ketika ini. Iya. Masa Anda nggak tahu orang Surabaya tempat judi di sini, umpamanya, ya. Terus kita cepat-cepat menunjukkan. Lah ini kita dapat dosanya orang yang nanti di sana dia berbuat judi, ternyata tidak hanya judi, ternyata juga minum minuman ya, naudzubillah. Ternyata tidak ya minuman, terus perangan sampai mencucurkan darah di antara naudzubillah. Ini kan saya cerita gini. Ini di dalam Islam disebutkan paket perbuatan yang tidak baik tadi itu minum, kemudian membunuh, kemudian judi, kemudian membunuh, kemudian bermusuh-musuhan sepanjang hayat. Jadi 4 ini setidaknya akan terjadi satu paket. Ibaratnya orang kalau makan mesti minum, begitu loh. Iya. Nggak mungkin dia nggak minum gitu loh. Jadi seperti itu maka kita harus berhati-hati, kita harus berbohong. Bohong yang diharuskan itu adalah bohong untuk kebaikan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi itu. Jadi jangan sekali-kali menunjukkan orang yang akan berbuat tidak baik lalu kita tunjukkan
malah diterno barang tetanul. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya Ustaz. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari ini semua ya Mbak ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Semoga sesudah ini tidak ada lagi pikiran, tidak ada lagi pandangan, semakin enteng gitu ya Ustaz ya, mau beramal mau berjariah, Masya Allah. Karena tadi ya Ustaz ya, pahalanya akan kembali ke yang memberi kebaikan tadi ya Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih ya Ustaz Ali. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustaz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.